Yang mengejutkan, tubuhnya menjadi jauh lebih padat, kekar dan berotot. Selain itu dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, cahaya darah di matanya bahkan lebih pekat saat dia membuka matanya dan menatap Yiwa dengan niat membunuh yang dalam. Tekanan besar yang datang menyebar dari iblis Gorli juga dirasakan oleh seluruh medan pertempuran lainnya. Mereka langsung menghentikan pertarungan dan menatap ke arah Gorli. Douxian bintang 3 tahap tengah, iblis ini kekuatannya telah maju lagi, seru kelompok Zulao terkejut. Xuanling juga nampak mengerutkan keningnya saat melihat itu. Aku tidak pernah menyangka bocah itu akan memaksa Gorli sampai sejauh itu, pikir Xuanling. Dia lalu menoleh ke Xiaoyan yang juga mengerutkan keningnya. Bocah tengik, sepertinya pertarungan akhirnya akan berakhir, kata Xuanling dengan senyum mengejek. Itu belum tentu, pertarungan akan berakhir dengan terkuburnya istana Xuanling, kata Xiaoyan dengan dingin. Dia juga tidak menyangka Yiwa akan menjadi sekuat itu setelah api suci iblis memasuki tubuhnya. Meski begitu ia harus secepatnya membunuh Xuanling, bagaimanapun Xuanling memiliki banyak trik yang licik. Senyuman buas muncul di wajah Xuanling saat mendengar itu. Bocah tengik, kau pikir siapa kau sebenarnya? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Xuanling dengan dingin menatap Xiaoyan. Dia mengayunkan cakarnya dan kabut darah melonjak sebelum berubah menjadi cakar darah besar yang melesat ke arah Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan menebas pedangnya dan bila cahaya tajam melesat dan menghantam cakar darah hingga hancur. Sementara pertarungan sengit Xiaoyan kembali terjadi, ekspresi Yiwa tetap tenang saat melihat perubahan kekuatan Gorli. Ia bisa merasakan aura kuat yang memasuki tubuhnya. Kelelahan dari pertarungan sebelumnya seolah telah menghilang dan digantikan oleh aura energi api suci iblis yang jauh lebih kuat. Bocah, aku benar-benar meremehkanmu. Kupikir kau hanyalah semut kecil yang tidak berguna. Kau benar-benar mampu memaksaku sampai sejauh ini. Kurasa kau cukup pantas untuk mendapat keistimewaan membuatku menganggapmu dengan serius, kata Gorli dengan niat membunuh yang muncul di matanya. Aku bosan mendengar ocehanmu yang terus berbicara omong kosong. Majulah, kata Yiwa mengejek. Kekejaman melonjak di wajah Gorli saat mendengar itu. Bocah, pergi dan mati, kata Gorli dengan dingin. Kedua tangannya terjulur keluar membentuk cakar sementara kabut darah di tubuhnya melonjak. Segera ruang di depannya bergetar ketika satu cakar es darah muncul dan melesat dengan ganas ke arah Yiwa. Melihat itu, Yiwa sedikit mengernyit. Cakar es darah yang meluncur ke arahnya kali ini memancarkan suhu dingin yang menusuk tulang. Dimanapun cakar darah itu lewat, tanah di bawahnya langsung membeku. Meski Yiwa merasakan ada perubahan yang tidak normal pada cakar darah, ini bukan pertama kalinya ia merasakan aura yang sekejap berubah seperti itu. Ia kini bahkan memiliki kekuatan api suci yang memasuki tubuhnya. Awalnya ia terkejut dan ingin menolak. Namun nalurinya mengatakan kalau api suci itu memiliki niat api yang sama dengan api sejatinya. Yiwa mengulurkan telapak tangannya dan ruang di depannya bergetar ketika tapak api besar muncul dan langsung menahan cakar darah es hingga berhenti sebelum retakan muncul dari cakar darah es dan hancur. Kilatan dingin muncul di mata Gorli saat melihat itu. Kabut darah pekat melonjak di tubuhnya sementara kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Segera ledakan keras yang terdengar seperti guntur bergema di udara dan gelombang energi kabut darah melonjak keluar dari sekitarnya dan kabut darah es yang 3 kali lebih besar muncul di udara saat melesat dengan cepat menuju Yiwa sebelum akhirnya berubah bentuk menjadi tengkorak darah raksasa yang membuka mulutnya di depan Yiwa. Segera suara angin kencang disertai dengan aura dingin yang mencekam seketika meluncur ke arah Yiwa. Mata Yiwa sedikit menyipit saat melihat itu. Tengkorak raksasa es itu tidak hanya memiliki korosif es yang sangat kuat, tapi juga dapat langsung menyerang jiwa seseorang. Ekspresinya menjadi sedikit lebih serius saat mengambil setengah langkah mundur. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke udara dan semburan api emas melesat dan menghantam tengkorak darah. Saat dihantam semburan api emas, kecepatan tengkorak darah perlahan melambat. Namun itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum tengkorak darah mengeluarkan raungan keras dan menghantam semburan api emas hingga semburannya menyusut. Di saat yang sama tengkorak darah es kembali melesat ke arah Yiwa. Mata Yiwa sedikit menyipit, tapi ia tidak panik sebelum mengarahkan telapak tangannya.
Segera badai api terbentuk dan menghantam tengkorak darah di tengah suara gemuruh ledakkah yang keras. Di bawah badai api yang bergolak, tengkorak darah akhirnya hancur dan tersebar menjadi kabut darah yang memenuhi udara. Di saat yang sama Yiwa melompat mundur beberapa meter sebelum akhirnya mendarat dengan stabil di tanah. Kilatan dingin melintas di mata Gorli saat melihat Yiwa yang tidak terluka sama sekali. Sebelum dia kembali menyerang, Yiwa mengangkat tangannya dan api emas menyala terang di telapak tangannya. Dengan dorongan telapak tangannya yang kuat, api emas kemerahan melesat dan berubah menjadi naga api emas kemerahan yang mengeluarkan raungan tajam saat bergegas menuju Gorli. Dimanapun naga api itu lewat ruang nampak terdistorsi hingga membentuk banyak retakan spasial yang muncul. Mata Gorli sedikit menyipit saat melihat itu, kejutan melintas di matanya. Ini pertama kalinya dia melihat naga yang memancarkan dua api berbeda warna. Meski begitu senyum dingin muncul di wajahnya dan dengan tenang mengulurkan telapak tangannya ke arah naga api yang melesat. Namun tepat saat naga api berjarak 2 kaki, ekspresi Gorli tiba-tiba berubah saat merasakan sensasi terbakar yang menyapu tubuhnya. Dia baru saja menyadari hal itu, namun api itu sudah dekat dengannya dan tidak dapat dihindari lagi. Kabut darah pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi beberapa perisai darah raksasa yang muncul tepat ketika naga api tiba dan menghantam satu persatu perisai darah hingga hancur di tengah suara gemuruh ledakan yang keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Tubuh Gorli terdorong mundur dan dengan cepat melompat dan muncul di tempat lain. Ada rasa sakit yang samar menjalar di tangannya. Dia melihat tangannya dan sedikit terkejut saat melihat jejak garis api kecil di sana. Kemarahan melonjak di wajah Gorli, segel di tangannya berubah dan kabut darah melonjak dan sekejap menyapu membuat tempat mereka berdua menjadi gelap. Di saat yang sama ruang di depan Gorli nampak bergetar ketika macan darah raksasa muncul membawa ruangan ganas saat meluncur ke arah Yiwa. Senyum dingin muncul di wajah Yiwa saat melihat itu, pikirannya melintas saat dia mengulurkan tangannya dan membuka telapak tangannya. Secara mengejutkan muncul cahaya emas menyilaukan sebelum berubah menjadi teratai api emas yang dengan cepat melesat ke arah macan raksasa yang ganas dan menghantamnya hingga hancur. Gorli mundur 2 langkah, kilatan dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang bergetar ketika belasan cermin yang menyimpan mayat darah muncul di depannya. Setelah itu dia membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak. Di bawah kekuatan hisap yang melonjak, sosok belasan mayat darah berubah menjadi kabut darah yang memasuki mulutnya dan ditelan untuk memulihkan sebagian energinya yang hilang saat pertarungan menyebabkan kekuatannya nampak melonjak. Dengan wajahnya yang dingin, Gorli mengepalkan tangannya dan pedang darah besar muncul di tangannya. Ada banyak benang darah yang menyebar di sepanjang pedang besar. Ekspresi di wajah Yiwa menjadi sedikit serius saat merasakan aura pedang yang menyebar. Senyum dingin muncul di wajah Gorli saat melihat itu. Bocah, biar kau tidak mati penasaran, ku perkenalkan, ini adalah pedang iblis darah penghancur. Pedang ini sudah banyak menelan jiwa darah. Jika kau ingin menyerah. Gorli belum selesai berbicara dan Yiwa tiba-tiba memotong. Apa kau sudah selesai bicara? Kata Yiwa sama sekali mengacuhkan perkataan Gorli. Kekejaman melonjak di wajah Gorli saat mendengar itu. Kabut darah pekat melonjak dengan liar di pedangnya sebelum dengan kejam menebas ke arah Yiwa. Segera bilah tajam cahaya darah melesat ke arah Yiwa. Yiwa mengayunkan tangannya dan naga api melesat dan menghantam bilah darah. Namun naga api nampak retak sebelum akhirnya hancur dan meledak. Yiwa sedikit terkejut saat melihat itu. Dengan cepat tubuhnya terbang menjauh dari naga api yang meledak. Tatapan Gorli segera mengunci Yiwa di udara. Sebelum dengan kejam menebas pedangnya ke arah Yiwa di udara dan bilah tajam cahaya darah dengan cepat melesat ke arah Yiwa. Saat mencapai jarak yang dekat dengan Yiwa, secara aneh bilah tajam tiba-tiba membesar 3 kali lipat membawa tekanan tajam saat bergegas menuju Yiwa. Dengan cepat Yiwa mengayunkan kedua tangannya dan 2 naga api segera melesat dan menghantam bilah tajam hingga hancur. Namun ledakan yang kuat dari bilah darah segera mendorong tubuh Yiwa beberapa meter ke belakang dengan kaki bergesekan di udara sebelum berhasilkan menstabilkan tubuhnya. Yiwa baru saja akan mengangkat kepalanya dan ruang di atasnya tiba-tiba berubah ketika pedang darah besar tiba-tiba muncul dan turun dari langit saat akan menghantam kepalanya. Namun sebelum pedang darah bisa menghantam,
Api emas melonjak di tangan Yiwa sebelum berubah menjadi pedang api yang menghantam pedang darah hingga hancur di tengah suara gemuruh yang keras. Kekejaman melonjak di wajah Gorli saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan pedang darah perlahan melayang dan naik ke udara, mengikuti pedang yang naik ke udara. Kabut darah di sekitarnya bergolak dengan cara yang liar sebelum memasuki pedang menyebabkan kabut darah yang menyelubungi pedang darah semakin pekat. Di saat yang sama Gorli menghilang dan memasuki pedang darah menyebabkan ruang di sekitarnya nampak berfluktuasi ketika ukuran pedang membengkak hingga 10 kali lipat. Saat ini pedang darah nampak seperti gunung raksasa yang akan jatuh dari langit. Di saat yang sama sepasang mata darah raksasa muncul di atas pedang membawa tekanan sangat besar yang menyapu sekitarnya. Ekspresi di wajah Yiwa benar-benar serius kali ini, dia bisa merasakan aura penghancur yang datang dari pedang mata iblis. Jika ia telak dihantam oleh pedang mata iblis itu, kemungkinan tubuh dan jiwanya akan benar-benar hancur. Nampaknya pedang mata iblis darah adalah senjata pamungkas Gorli untuk menghancurkan Yiwa dalam sekali pukulan.